Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali di FM di 99.8. Hadir kembali di Indra dan Anda di kesempatan hari ini. Hari Selasa kita ketemu lagi di program rutin Islam Corner. Sasar kedua program Islam Corner di hari Selasa kita isi dialog dengan narasumber kita tercinta Habib Asadullah Idrus, Khatimul Majelis Al-Islami Kota Malang yang kali ini sudah ada di tengah-tengah kita untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu dengan harapan apa yang akan disampaikan oleh beliau tentunya banyak guna dan manfaatnya bagi kita para alamin. Baik, sahabat sekarang kita jumpai beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Insyaallah, nah, ini baru bisa jalan di mikrofon ini. Berarti semprot. Sehat hari ini Habib ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi bugar serta walafiat terutama terus. Kita senantiasa berdoa semoga Habib Asad tetap dalam kondisi prima bugar serta walafiat, tetap dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan umur panjang barokah fi taatil. Amin. Hari ini Masya Allah kita lanjut materi Habib. Kalau minggu kemarin kita masih membahas tentang masih tayamum ya. Hari ini kan lanjut tayamum juga. Hari ini juga masih lanjut tayamum. Baik sahabat dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kalau ada di antara Anda yang ingin ikutan boleh monggo silakan. Anda bisa WA langsung di 0851 7427 4127 ya, di 0851 7427 4127 atau melalui live Instagram di sekarang bisa Instagram, di TikTok juga di apa nih? Ini apa nih? YouTube. Di Facebook. Oh, Facebook ya. Wah, lengkap sekarang ini ya. Tahu silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadida yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita di pembahasan tentang masalah tayamum atau syarat-syarat tayamum. Dikatakan syurutut tayamum, syarat-syarat sahnya tayamum. Ada sab'atun, ada tujuh syarat kesahannya tayamum ini, ada 7 syarat. Yang pertama ayyakuna biturabin. Yang pertama harus dengan tanah. Ini mazhab Syafi'i. Maka itu kalau misalkan ada orang yang dia tayamum pakai tembok mungkin atau pakai kursi depannya dia di pesawat. Ini bukan mazhab Syafi'i. Biasa kalau ada orang umroh atau haji itu ada pembimbing, kan pembimbingnya itu kadang ngasih pelajaran tutorial untuk sholat di pesawat dengan tayamumnya memakai kursi di depannya dia. Itu sebetulnya tidak sah kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Malik ya seperti itu, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i enggak. Harusnya dikasih penjelasan sih. Atau pakai cara ya enggak usah tayamum, kita sholat hormat waktu aja. Nanti sudah sampai di maktabnya atau di hotelnya baru nanti golok. Gitu aja. Nah, kemudian wa syurutut turab, dan syarat-syaratnya tanah ini apa sih? Yang pertama an yakuna tahiran la najisan. Suci. Tidak ada najis di tanah itu. Ya, jelas sucinya, tidak ada najis apapun. Yang kedua ayakuna tahuran. Tahuran sama tahiran bedanya apa? Kalau tahiran itu suci, kalau tahuran itu bisa mensucikan, bisa menjadi alat bersuci maksudnya. Jadi tidak mustakmal maksudnya itu ya, suci tapi tidak mensucikan ya, sama kayak air mustakmal. Nah mustakmalnya kalau debu ini dari apa? Dari tayamum. Ketika kita tayamum menyentuh wajah kita dengan kedua tangan yang sudah ada debunya kan. Nah kemudian debu yang di wajah ini rontok masuk ke wadah, semacam wadah atau apa yang ada debunya di situ, maka menjadi mustakmal debu itu karena sudah dipakai di wajah kita, atau dipakai untuk mensucikan najis mughalladhah, itu juga termasuk mustakmal. Nah, kemudian yang ketiga sekarang ayyakuna khalisan, murni. Khalisan itu murni, tanah murni. Jadi tidak ada la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Jadi tidak ada campuran apa-apa seperti campuran gamping mungkin. Kalau gamping malah jadi glowing ya. Jadi skincare-nya. Atau campuran tanah liat.
tanah yang dibakar itu kereweng-kereweng, atau campuran semen mungkin, atau campuran apa yang lain, hasil dari campurannya, jadi murni tanah. Dan tanah ini bukan debunya kayu ya, kan ada debu kayu. Nah, debu kayu itu tidak bisa dipakai untuk tayamum karena itu bukan dari tanah. Yang bisa dipakai itu debunya tanah. Kalau yang kayu biasanya ada serbuk-serbuk kayu gitu kan. Itu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Bekas tiamplas itu Beb ya, yang lembut. Ya. Itu nggak bisa Beb ya? Nggak bisa karena itu kayu kan dia. Kemudian ayyakuna lahu ghubarun yang keempat. Ada bentuknya, ada debunya, bihaitsu yaltasiqu bil adwi. Debu ini maksudnya adalah berarti kering. Ya, tanah itu tanah kering. Kalau tanah basah kan nggak mungkin berdebu. Ini tanahnya tanah kering. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu bertayamum dengan tanah yang basah, nggak mungkin karena nggak ada debunya sama sekali. Dan yang dimaksudkan tayamum itu adalah dengan debunya tanah, bukan dengan tanah wungkul gitu kan. Tapi dengan debunya yang diusapkan, dan debu tidak akan terjadi kecuali kering. Ya. Kalau misalnya kita di hutan lagi hiking musim hujan, kan tanah basah semua. Nah, ketika tanah basah semua maka tidak bisa dipakai tayamum. Terus basah semua, gimana caranya tayamum dengan tanah basah itu? Kemudian syarat-syarat ini syaratnya tanah ya. Kemudian syarat tayamum yang kedua, ayyaksidat turab. Maksudnya dia memang sengaja untuk memindahkan debu dari tempatnya ke wajah. Bukan dengan kalau misalkan ada badai debu menerpa wajahnya kemudian sekalian dia niat tayamum, ini tidak sama. Nah, jadi gitu. Itu pernah kejadian itu anak kalau badai debu ya pernah kejadian. Jadi waktu kita di bukan di Ham ya, apa namanya, Itab ini satu desa yang jauhnya dari Tarim itu mungkin berapa ya, waktu itu kita perjalanan hampir 2 hari lah. Jadi kita tugas dakwah di sana di pedesaan Padang Pasir, perbatasan dengan Oman, di daerah namanya Provinsi Mahrok, jadi daerah Badui sana. Nah, masjidnya itu ada jadi ada perumahan desa-desa gitu, kemudian masjidnya itu di luar desa-desa ini. Waktu orang berangkat ke masjid dengan jalan tenang gitu, orang-orang teriak-teriak suruh lari. Nah, pikir ngapain lari? Sambil nuting-nuting gitu ya, nunjuk-nunjuk. Anda lihat sebelah kiri itu tahu-tahu gelap itu rata, gelap betul-betul gelap kayak apa ya? Kayak ombak cuman gelap. Anak nggak paham itu apa. Orang cuma lari. Ya kan anak jalan agak cepat tapi nggak lari, tapi kira lari gimana lari? Tahu-tahu yang kayak ombak dari itu mendekat, masuklah anak ke ombak itu, ombak badai pasir. Tahu-tahu gelap dan kayak dirajam, dilempari batu kecil itu rasanya muka ini, sampai kita lari dah karuan itu masuk ke hidung, ke mulut segala macam. Itu rasanya badai pasir ternyata. Baru merasakan itu sekali itu, merasakan badai pasir. Nah, kalau kayak gitu anak langsung, misalkan anak posisi tadi kayak gitu langsung tayamum, niat tayamum sah. Karena kan bukan dengan kesengajaan kita memindahkan. Nah, ini makna an-yaksidahu ini tadi. Menyengajakan atau memang sengaja untuk memindahkan dari tempat ke wajah kita. Nah, syarat saya yang ketiga adalah an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbatain. Mengusap 2 kali usapan. Yang pertama diusapkan ke wajah, yang kedua diusapkan di 2 tangan dengan 2 kali pengambilan. Dorbatain maksudnya itu mengambilnya kalau tayamum itu kayak digedruk kan gitu, apa digedruk gitu ya. Itu cara mengambil turabnya atau debunya. Nah, kemudian kalau misalkan kurang dari 2 kali pengambilan maka boleh ditambah. Yang pasti tidak boleh kurang dari 2 kali pengambilan. Kemudian syarat yang keempat sekarang, ini dari 7 syaratnya. An yuzila najasa awalan, menghilangkan najis dulu. Untuk tayamum ini kalau ada najis ya maka tidak sah tayamumnya. An yuzila najasa awalan li anna tayamum tahirah dhaifah. Beda dengan wudu.
kalau wudu apakah harus menghilangkan najis dulu? Jawabannya adalah memang tidak. Ya, memang tidak. Kecuali kalau najisnya itu ada di anggota wudu, maka harus hilangkan kan otomatis. Atau begini, apakah kalau kita wudu harus istinja dulu? Apakah wajib istinja baru kita sah wudu? Enggak. Kalau kita posisi belum istinja, kita wudu kita sah. Cuman gimana cara istinjanya nanti? Tak batal lagi kan? Iya. Jadi bukan wajib istinja kalau mau wudu. Kalau istinja wajib hukumnya kan? Iya. Istinja wajib. Tapi kalau mau wudu apakah wajib istinja? Enggak. Tapi kalau kita setelah wudu kemudian istinja ya batal lagi kan? Logikanya gitu. Nah beda dengan tayamum. Kalau tayamum harus istinja dulu, harus menghilangkan najis dulu. Kalau enggak sah. Kenapa? Karena tayamum toharah dhaifah, karena toharah yang lemah. Fa idza kanat 'alaihi najasatun wa lam yatamakkan min izalatiha fayasihu tayammumu ma'a wujudin najasah inda Ibnu Hajar wa inda Ramli la yasih tayammumu wa yusalli li hurmatil waqt wa yajibul qada indahuma. Ada dua pendapat. Kalau ada najis yang tidak mungkin untuk menghilangkan najis tersebut karena tidak ada air, apakah sah tayamumnya? Dengan adanya najis tersebut, maka menurut Imam Ibnu Hajar sah. Tapi menurut Imam Romli tidak sah tayamumnya. Tapi kedua-duanya sama-sama wajib qada. Ya, sama-sama wajib qada. Kalau kita lebih ke pendapat ke Imam Romli kalau di Indonesia. Karena Indonesia ini kebanyakan memakai pendapatnya Imam Romli, kalau yang di Hadramaut kebanyakan memakai pendapatnya Ibnu Hajar. Sama-sama mazhab Syafi'i juga. Itu yang Al-Haytami harus sekolah di sana. Kalau sekolah ini kan yang ini yang hadis. Oh iya. Kemudian yang ceritanya umur berapa? 60 tahun baru bisa menghafal. Iya. Insyaallah. Kemudian syaratul khamis, syarat yang kelima. Ayastahida fil qiblah qablahu inda Imam Hajar wa la yushtarat dzalika inda Imam Ramli. Istihad di kiblat. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli enggak perlu istihad dengan kiblat. Jadi ngadep mana belum tahu ngadep mana terus dia tayamum boleh, kemudian dia nyari kiblat. Ini do Imam Semuanya. Jadi kalau ada orang yang lagi hiking di gunung, ya ada hiking di gunung, ada 1-2 orang, lebih dari 1 orang maksudnya. Ketika mau sholat, mereka wajib untuk istihad kiblat. Kalau tidak tahu kiblat itu arahnya di mana. Kalau zaman sekarang kan gampang ada GPS. Iya. Kalau tidak ada misalkan, maka wajib istihad masing-masing. Kalau istihadnya masing-masing ini berbeda, maka mereka tidak bisa jamaah. Tapi kalau sama, maka boleh berjamaah. Kalau berbeda kan nggak lucu, siji ngadep mana, siji ngadep mana. Nah, kemudian yang ke-6, as-sartu sadis sekarang, an yakuna tayammum ba'da dukhul waqt. Tayamum itu setelah masuknya waktu. Li'anna tayamum taharah darurah wala darurata qabla dukhil waqt. Karena tayamum ini taharah yang darurat bersuci. Maka tidak bisa darurat ini kecuali setelah masuk waktu sholat. Nah kalau masuk waktu sholat ini ya berarti masuk waktu sholat 5 waktu maksudnya ya. Nah kalau misalkan waktunya kita mau sholat jenazah pakai tayamum, kapan waktunya? Waktunya setelah dimandikan jenazah itu. Karena jenazah kalau belum dimandikan maka makruh disolatin. Makruh disolatin. Kalau belum dimandikan haram disolatin. Haram disolatin. Kalau sudah dimandikan tapi belum dikafani maka makruh disolatin. Tapi sudah dimandiin. Maka itu kalau kita ada jenazah ghaib apa segala, itu harus kita tahu, harus diperjelas ini sudah dimandiin belum? Udah, enggak apa-apa. Tapi afdolnya setelah dikafanin. Sudah kabar dikafanin baru kita nyolatin jenazahnya. Tapi kalau belum dikafanin makruh. Kalau belum disolatin. Nah, kemudian ini jam-jam ngantuk. Kopinya diminum dulu, Be. Oke, siap. Kemudian mas'alatun hunaka suratun wahidatun yasihu fiha tayammum qabla dukhul waqt wa ma hiya. Ada gambaran, ada satu ini masalah. Ada gambaran sah tayamum sebelum masuknya waktu. Apa itu? Dikatakan idza tayammama li qada'i fa'itatin maktubatin fi waqti duha qabla dukhul waqti dhuhri. Wa lam yusalli al-fa'itah hatta dakhala waqtu sholati dhuhri fahuna yajuzu lahu an yusalli adh-dhuhra bi tayammum alladhi kana qabla dukhul waqt.
Ketika tayamum untuk menggodok faidah, menggodok yang ketinggalan dari sholat fardu ya, di waktu duha sebelum masuknya waktu duhur. Tapi dia tidak jadi sholat godok tadi hingga masuk azan zuhur. Maka ya juzulahu, maka boleh bagi orang tersebut untuk sholat duhur dengan tayamum yang tadi sebelum masuk waktu tadi. Nah, itu misalnya duhur, dikiaskan yang lainnya juga seperti itu. Jadi kalau mau godok tayamum untuk godok ternyata tidak jadi, kemudian masuk waktu, misalkan dia tayamum mau godok di waktu sebelum maghrib, tidak jadi godok kemudian adzan maghrib, maka masih boleh pakai tayamum tersebut. Itu pengecualian. Kalau dia tayamum mau godok tapi tidak jadi, bukan dia tayamum sebelum waktu kemudian dia setelah waktu tidak usah tayamum lagi, enggak. Karena kalau kita sudah tayamum sebelum waktu dan kita tidak sholat sebelum waktu tersebut, tayamumnya bukan untuk godok maksudnya. Iya. Maka kita tidak boleh untuk sholat setelah masuk waktu kecuali kita tayamum lagi. Ya. Kayak apa? Jamak itu juga demikian. Kemudian syarat syarat yang ketujuh sekarang. Antayamam alikuli fardin, wajib tayamum itu di setiap fardu, satu tayamum. Wala yajuzu an yajma'a baina fardaini ainaini bitayamumin wahidin. Tidak sah untuk menggabungkan satu tayamum dengan dua fardu ain, dua asar jamak takdim misalkan. Wa yajuzu lahu an yajma'a bainal fardil aini wa fardil kifai. Tapi boleh kalau digabungkan antara fardu ain dengan fardu kifayah seperti sholat jenazah. Satu kali tayamum dia sholat duhur, kemudian setelah itu dia sholat jenazah setelah sholat duhur tersebut dengan tayamum yang sebelumnya, itu sah. Jadi jamak kosor nggak bisa, Bib? Enggak, kalau jamak kosor tayamum lagi bisa, bukan bisa. Cuman setelah selesai sholat duhur, kemudian jamak takdim maksudnya itu. Iya. Kemudian setelah salam sholat duhur dia tayamum, kemudian baru takbir sholat asar. Kemudian wa bainan nawafil wal fardhu kifayah, antara sunnah dengan fardu kifayah. Ya seperti fardu kifayah itu ya kayak khutbah Jumat juga termasuk fardu kifayah. Wa khutbatul Jum'ah kal fardil aini inda Ibnu Hajar khilafan Ramli kama sayati. Khutbah Jum'ah itu fardu ain menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau kita di Indonesia khutbah Jum'ah masuknya ke fardu kifayah. Ya, inda Imam Ramli. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sahabat Madinah, demikian tadi sudah kita simak dan kita ikuti bersama penjelasan tentang tayamum. Saya undang Anda, sahabat yang ingin bergabung, monggo silakan Anda bisa melalui WA di 085174274127 atau melalui Instagram, live Instagram dan TikTok dua ini jadi. TikTok dua. Di Facebook juga, monggo silakan, sudah difasilitasi saya oleh beliau. Saya undang Anda sekali lagi di 085174274127. Ya. Karena tadi masalah yang item yang kelima, di mana tadi sudah disampaikan bahwasannya 7 syarat yang tadi harus ya, dengan tanah. Kemudian juga menurut mazhab Syafi'i ada sengaja memindahkan debu ke wajah, kemudian juga mengusap 2 kali usapan, yang satu ke wajah dan yang kedua ke tangan. Kemudian juga menghilangkan najis dulu, kemudian ijtihad kiblat. Ya. Yang keenam adalah tayamum setelah masuk waktu, dan yang ketujuh adalah wajib tayamum dalam satu fardu. Terus kemudian yang jadi bermasalah ini masalah ijtihad kiblat tadi. Ya. Seseorang ketika dia ijtihad untuk mencari arah kiblat itu menurut keyakinannya kiblat itu ada di sebelah sana misalkan. Ternyata setelah menghadap sholat menghadap ke sana selesai. Begitu selesai, kemudian beberapa waktu yang lalu ada yang menegur, ada yang mengingatkan bahwasanya sana itu bukan arah barat atau kiblat gitu, tapi sana selatan. Terus nanti sholatnya, Bib? Yang dilihat kalau yang negur ini apakah thiqah atau enggak. Kalau misalkan di hutan atau di gunung kita istihad, dan ketika kita selesai dari sholat ini, kemudian kita sholat yang berikutnya kita istihad lagi dan berubah arah kiblat menurut istihad kita, maka tidak masalah sholat yang sudah kita lakukan yang tadi. Kalau itu penuh doa di sana ada yang kecuali kalau misalkan ada tahu-tahu oh ono masjid begini, ternyata keliru. Saya gini, soalnya pengalaman saya, Bib, waktu tahun 90-an itu saya ada di kebetulan di Kebun Cangar di Batu sana. Itu saya sholat zuhur keyakinan saya menghadap ke barat, ternyata itu menghadap ke selatan.
terus diingatkan sama orang penjual tape ketan di sana itu. Itu kalau misalkan kita yakin orang itu tigoh, kita maka wajib untuk menggolok. Tapi kalau misalkan enggak, maka kita ikut dengan istiadat yang kita lakukan tadi. Akhirnya saya nggak ngotong ulang lagi karena masih masuk waktu gitu. Oh iya, yang ulang lagi maksudnya ulang lagi. Atau misalkan dia ada masjid, ternyata menemukan masjid di situ yang arah kiblatnya berbeda dengan istiadat kita sebelumnya, itu juga sama dengan kita mengulang lagi maksudnya. Ini ada pertanyaan Enggak. di Instagram. Afan bertanya bukan bab tayamum. Kalau baru keterima kerja lebih afdal mana gajinya untuk kurban atau untuk modal usaha sampingan? Kalau masalah ini individu sih. Kalau misalkan kita baru dapat gaji atau apa, apakah kita pakai kurban? Kita lihat aja ke urgennya kebutuhan kita gimana. Ya, kebutuhan kita, kehidupan kita itu bagaimana? Kita utamakan yang wajib dulu lah. Karena kurban ini kan sunnah, kita bisa angen-angen atau niat dalam hati kita kalau nanti akan berkorban ketika mempunyai uang. Tapi kalau kita masih punya kebutuhan, ya kebutuhan dulu harus dipenuhi, kebutuhan wajib. Apalagi kita punya anak istri. 0857410522 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Khazin yang ada di Kacu. Ya. Bib mau tanya nih, Bib, bagaimana hukum dan caranya berwudu dengan bak mandi pojok yang apa ini? Ukurannya kurang dari 2 kula ini, Bib. Bak mandi pojok. Ya, yang kecil itu ya, Bib, yang Portable itu ya. Mandi wajib pakai itu maksudnya? Ya mungkin wudu sama Wudu, bersuci mungkin ya. bersuci dengan pakai seperti itu tidak masalah, asal tidak ada air yang ketika kita guyurkan ke badan kita masuk kembali ke kolam itu, karena kolam itu kan bak itu kan kurang dari 2 kula. Oke. Kalau wudu gimana, Bib? Sama. Kan susah kan untuk menjaga apa? Enggak dong. Tetesan dari itu Ambil- diingatnya apa? Misalkan ambil cedok nih, ambil Gayung. ambil gayung, kemudian siramkan ke wajah kita menjauh dari kolam tersebut. Oke, Bak itu tadi terus? rata. Ambil lagi gayung berikutnya, siramkan ke tangan kanan, kemudian ke tangan kiri, ambil lagi tangan kanan, tangan kiri kan? Iya. Kan 3 kali kan sunahnya. Oke. Nah kemudian yang basuhan yang kedua itu tidak menyebabkan mustakmal lagi sudah. Basuhan yang kedua. Basuhan yang pertama airnya ini mustakmal kan? Ketika terlepas dari wajah kita menjadi mustakmal. Kemudian kita ngambil air, kemudian kita basuh lagi yang kedua, airnya ini tidak lagi mustakmal. Jadi kalau kembali lagi ke bak tersebut setelah basuhan yang kedua dan ketiga ini sama juga berlaku bagi mandi wajib. Mandi wajib ketika kita mandi yang guyuran pertama untuk meratakan air ini ke seluruh tubuh kita dengan guyuran pertama ini mustakmal airnya. Maka kita harus hati-hati pelan-pelan gitu. Kemudian guyuran kedua air nyiprat lagi masuk ke bak tidak masalah. Hanya guyuran pertama saja kita menjauh dari bak tersebut, setelah guyuran selanjutnya tidak masalah. Nah, biar kebir-kebir baru masuk ke dalam kolam-kolamnya itu tidak masalah. Setelah guyuran kedua dan selanjutnya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya memposisikan tangan kita sebagai gayung misalnya. Itu ribet, karena harus pakai niat. Itu ribet itu. Maka itu kalau di dalam kitab Buhyah kalau nggak salah disebutkan di situ, kalau indal awam nggak usah disampaikan karena bikin bingung. Karena harus pas antara niatnya dan memasukkan tangannya. Kalau enggak nanti tangannya yang menjadikan mustakmal. Namanya ikhtiraf, menciduk atau menciduk bahasa Indonesianya mencibuk. Ya agak ribet karena ya itu tadi antara harus dipasno antara niat sama masukkan tangan ke air. Saya sama lagi yang sudah bergabung ada 0812 331 0052 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ina yang ada di Dinoyo mau tanya ini Habib, masalah tayamum di dalam kendaraan. Kita mau turun dari bis tidak mungkin. Kemudian kebetulan bisnya tidak ada air. Lalu kemudian saya lihat kanan kiri kok banyak yang tayamum pakai, kita sudah jelaskan apa ya? Pakai yang ada di depannya atau tempat duduk atau sandaran. Ya. Terus kemudian apabila saya turun dari kendaraan, apakah saya termasuk masih punya tanggungan sholat harus kodok? Ya.
Ketika kita tayamum di kendaraan, dengan tayamumnya itu memakai kursi di depan kita, maka kita ini melakukan tayamum ala mazhab yang bukan mazhab Syafi'i. Karena kita mayoritas adalah Syafi'i dan kegiatan kita sehari-hari dalam beribadah mengikut atau merujuk ke mazhab Syafi'i, maka itu tidak sah tayamumnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ketika kita sudah sampai ke tujuan, wajib qadha. Setelah dapat air, kita wudhu, kemudian kita mengqadhainya. Nah, bagi orang yang bermadzhabkan yang di luar Syafi'i tidak ada masalah. Bagi mereka sah saja, seperti mazhab Malik tidak salah. Sah aja, tidak masalah. Tapi kalau kita kan mazhab Syafi'i, kalau kita mazhab Syafi'i tidak boleh gitu. Kalau mazhab yang lain boleh, tidak ada masalah juga. Apakah kita boleh mengikuti mazhab yang lain? Ya nggak bisa dong. Kan satu paket. Gitu. Karena kan ada orang yang benar yang mana? Ya benar siapa ya, tergantung itu mazhabnya apa. Mau tanya Mas sebentar. Ya. Ada 0853 3171 0562 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bib, kalau tadi dikatakan bahwasanya untuk tayamum digunakan untuk satu waktu sholat fardu. Kalau misalkan sholat fardu digabung dengan sholat qadha, apakah harus harus tayamum lagi, Bib? Ya. Karena qadha itu kalau qadha fardu maksudnya kan ya. Qadha itu sama aja dengan sholat fardu ain, karena qadha kan fardu ain juga. Misalkan dia mau sholat anggap duhur gitu ya, duhur pada waktunya, dia tayamum. Setelah selesai sholat duhur, dia mau sholat qadha yang lain seperti duhur atau asar atau manapun kan bebas. Nah, ketika dia mengqadha yang lain tersebut, maka dia wajib tayamum lagi. Kenapa ya? Karena qadha itu sama-sama fardu ain juga kan. 0857 505 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, wanita kan sering keputihan, nggih, tapi cuma sedikit saja. Itu harus ganti celana dalam atau tidak, nggih, Bib, waktu mau sholat. Keputihan itu najis atau tidak, nggih, Bib? Waktu nuwun atas penjelasannya. Ya. Keputihan itu najis karena dia keluarnya dari, kalau keputihan yang dimaksud itu keluar dari keringat atau apa mungkin dari dohirnya farji ma'ah, farjinya perempuan, maka tidak menajiskan. Tapi kalau dari dalam keluarnya, ya paham ya perempuan, kalau dari dalam keluarnya tersebut maka menajiskan. Otomatis kalau mau sholat ya otomatis ya ganti ke celana dalamnya, atau pakai apalah namanya itu, balut atau bagaimana itu. Itu berlaku tuh tiap waktu sholat, Bibi, harus seperti itu ya, Bibi. Masalah untuk wudu dan tayamumnya, Bibi. Ya, untuk wudunya maksudnya. Untuk wudu kan tadi kan tidak menghilangkan najis dulu kalau wudu. Kalau tayamum ya, kalau tayamum disucikan dulu kemudian baru dia tayamum. Tapi kalau waktu sholat maka dicopot memang celana tersebut diganti dengan celana yang tidak terkena. Ini ada pertanyaan. Iya, betul. Masa kurban tadi. Di TikTok ini, izin bertanya, kapan niat kurban sapi urunan bagi pengkurban? Apakah boleh sekaligus mewakilkan kepada panitia pembelian sapi? Niatnya orang yang kurban ini ya ketika dia akan membeli kurban tersebut dengan patungan, misalkan ya patungan dia meniatkan di dalam hatinya dia bahwa ini patungan saya mau urun untuk beli sapi yang kurban, niatnya begitu. Kemudian ketika menyembelih, maka si penyembelih ini yang mengatakan bahwa ini sapi kurbannya fulan, disebutkan 7 orang tersebut. Udah gitu aja. Jadi mewakilkan kepada panitia. Ya, yang menyembelih itu yang menyebutkan, jadi mewakilkan kepada panitia betul. Tapi yang menyembelih itulah yang mengatakan ini korban sapinya siapa disebutkan di situ. 7 orang itu ya disebutkan 7 orang itu dalam hati. Ada lagi, Beb? Sudah habis waktunya, kholas ya. Sahabat Madinah dan juga pemirsa di mana berada yang melalui Instagramnya Habib dan juga melalui TikToknya Habib maupun di YouTube-nya. Di YouTube beliau harus kita sudahi program acara kita hari ini karena sejak kesana harus kita bergabung dan merapat dengan ruang utama Masjid Agung Jamaah Kota Malang guna bersama menantikan dan sholat asar untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Dan akan ditutup dengan kesimpulan bersama Habib Asatullah alaih terus. Mungkin kesimpulannya masalah mazhab. Ada beberapa masalah di masyarakat yang kadang-kadang terlalu fanatik dengan mazhab hingga menyalahkan mazhab yang lain.
Kita harus punya pemikiran luas bahwa semua mazhab itu sama, 4 mazhab ini semuanya benar. Tapi kita harus punya konsekuensi ketika kita sudah bermadzhabkan Syafi'i, maka kita komitmen dengan mazhab tersebut, tidak mengambil mazhab-mazhab yang lain karena akan menjadikan kekacauan di dalam mazhab kita itu sendiri dan tanpa menyalahkan mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Alhamdulillah dengan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Habib tadi itu sudah berakhir acara Islam Corner hari ini, dan segera bergabung dan merapat dengan ruang utama Masjid Agung Kota Malang guna bersama menantikan adzan salat asyar untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.